yang saya lihat perempuan-perempuan yang kalau kita bacakan itu kan tidak sekedar pendamping, tapi pasti dia punya peran strategis. Apakah sebagai penyelenggara negara atau sebagai legislator misalnya, atau sebagai pengusaha yang tentu saja ini punya peran dalam dunia pembangunan di Indonesia. Yang saya lihat bahwa kemudian terkadang perempuan ini berada di dalam lingkaran pekerjaannya itu mungkin ketidakmampuan mengungkapkan keberanian yang ada dimiliki olehnya. Artinya dia tidak punya sikap tegas bahwa dia ketahui itu keliru dan salah, tetapi kemudian dia mulai terseret arus. Sehingga konsekuensi yang dia lakukan adalah ketika telah menjadi tersangka, dia tentu mulai menyesali. Nah, menurut saya kalau kemudian perempuan itu telah punya kesempatan, seperti dikatakan Ibu Albertina Ho, ayo segera raih kesempatan itu, karena menurut saya akses perempuan mendapatkan informasi itu juga tidak seterang benderang yang diterima pria. Apalagi beberapa syarat sangat disyaratkan kepada ketika perempuan mau ikut bermain terjun di dalam dunia tersebut. Sehingga menurut saya perempuan yang memang sudah terjebak dalam perkara tersebut, paling tidak ketika dia terjun ke dunia tersebut dia sudah tahu apa hukum yang jelas, kemudian apa konsekuensi dalam pekerjaan yang akan dia rasakan, dan kemudian kalau dia melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut di dalam jabatannya, dia harus tahu menerima konsekuensi untuk itu. Jadi tidak bisa ada kata sesal, tidak ada bisa misalnya kata saya tidak tahu, tidak bisa ada kata terpaksa. Karena ketika dia terjun menjadi seorang legislator, tentu dia membawakan suara dari masyarakat yang memilihnya untuk itu. Nah, jadi berbeda dengan misalnya perempuan yang dari pengusaha, dari misalnya penyelenggara negara, jadi memang tidak bisa kita generalisir. Ada yang saya lihat juga dalam beberapa kasus pengalaman saya, justru karena perannya terkecil, keterpaksaan mengharuskan melayani pimpinan gitu. Nah, jadi ini menjadi semacam lingkaran. Kalau kemudian situasi pekerjaan tidak kondusif, pimpinan tidak mendukung, dan kemudian ada keterpaksaan dari mereka karena ketakutan, ketergantungan pekerjaan, tentu ini akan berdampak buruk bagi perempuan itu sendiri. Pertama, sangat penting, bukan seberapa penting, apalagi kita hari-hari juga melihat di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan kita bekerja, di lingkungan kita bermain, hal-hal yang sangat kecil, perilaku koruptif. Kalau tidak kita memahami tentang apakah tindakan dan perbuatan kita mengarah kepada perilaku koruptif atau menjadi budaya hari-hari yang tidak keliru, itu menjadi lebih salah lagi gitu. Jadi seberapa melek sangat penting. Karena apa? Bagi saya ketika kita telah mengetahui ternyata perilaku koruptif mengarah menjadi perbuatan korupsi ke depannya, kita tahu untuk bersikap dan bekerja hati-hati dan tentu sesuai dengan aturan. Walaupun faktanya di masyarakat orang yang berkata tidak akan dikucilkan ya dari jabatannya, dari programnya, dari aktivitasnya, karena tidak ada dukungan dari atasan, tidak ada dukungan dari lingkungan tempat dia bekerja, tidak ada perlindungan bagi yang bersangkutan ketika dia berkata soal kebenaran, soal keberanian mengatakan tidak dan itu melanggar aturan. Jadi memang konsekuensi pilihan yang dikatakan Ibu Albertina Ho, saya yakin bahwa itulah pilihan. Jadi kalau kemudian dampaknya kita mengalami kekecewaan karena kemudian kita terkucilkan oleh lingkungan pekerjaan, terkucilkan oleh beberapa kegiatan yang ternyata kita tidak punya kesempatan karena dianggap troublemaker gitu ya oleh orang-orang lingkungan kita, itulah konsekuensinya. Dan itu memang harus dilindungi, sehingga kalau kita tidak melek, maka kita akan mudah terjebak, kemudian terjerumus, tidak usah menunggu waktu berapa lama kita bekerja dalam dunia tersebut. Kalau bagi saya ini soalnya stereotip ya. Jadi kita mudah sekali memojokkan perempuan menjadi subjek gitu, subjek yang menjadi objek menurut saya. Jadi tidak ada kesetaraan misalnya kita sebagai subjek hukum yang sama. Kalau kita lihat beberapa kasus perempuan, itu pasti akan dikuliti kehidupan pribadinya, lalu akan dilihat barang yang dipakainya, macam-macam itu kan. Padahal nggak ada urusan juga. Apakah kemudian dia melakukan korupsi karena hedon? Belum tentu, ini kan hanya salah satu sebab menurut saya. Jadi budaya kita juga karena mensubordinasi perempuan itu berdampak lah misalnya ketika dalam pemberitaan. Lalu ketika para penyelenggara negara, menurut saya tidak pun semua, tetapi beberapa saya dengar itu selalu menyudutkan, nih kami melakukan korupsi ini karena nih istri-istri kami, itu di depan para istrinya gitu, dan para istri kemudian komplain, kenapa salah kami? Itu bukannya salah pacar Anda, nah misalnya seperti. Jadi
menyudutkan perempuan itu tidak paling gampang bagi mereka karena ini kultur mendukung, lalu kemudian media paling suka menjadikan objek. Nah ini saya pikir juga harusnya seimbang berita tersebut. Kalau dia memang menjadi pelaku tindak pidana korupsi, coba dilihat. Oke, dia mungkin tidak berintegritas, tapi apakah dia karena terpaksa tidak berani berkata yang benar gitu, dan dia punya beban sangat banyak di latar belakang keluarganya, itu juga harus kita bisa lihat satu-satu. Sehingga pemberitaan itu harusnya objektif tentang kasus yang dia alami, status yang dia terima, dan kemudian secara hukum kita harus melihat posisi yang sama. Jadi tidak menyudutkan kemudian mencari, mengkulik-kulik hal-hal yang tidak penting misalnya menurut saya. Jadi kadang membacanya juga miris ya. Kalau mengatakan bahwa oh dia sejak kecil mah sudah begini, saya pikir itu terlalu sangat subjektif lah gitu. Jadi mungkin teman-teman media juga bisa memulailah untuk, nah kan di KPK juga telah ada pelatihan jurnalis ya. Saya pikir itu bagian dari melatih teman-teman untuk bisa objektif memberitakan. Jadi bisa seimbang, gitu Mbak.